Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Jadi memang ada 3.777 orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah, data tanggal 18 Agustus 2021. Ya. Jadi begitu kita fasilitas kesehatan mendapatkan data pasien tersebut terkonfirmasi positif baik melalui rapid antigen ataupun melalui konfirmasi PCR, itu kita langsung mengedukasi untuk segera dilakukan isolasi ya. Nah, pada saat kita melakukan pemantauan, tentu saja nanti pihak fasilitas kesehatan itu akan menyimpan data pasien dan kemudian menghubungi pasien tersebut melalui handphone ataupun WhatsApp video call ya. Di situ nanti kita awalnya mungkin bisa saja pasien tersebut hanya melaporkan hasil rapid atau PCR-nya, melaporkan secara online atau kita sebut telemedicine, atau bisa saja pasiennya datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan ya. Nah, di sana kita mengedukasi pasien bahwa pasien tersebut bisa dilakukan isolasi mandiri asalkan yang pertama adalah tanpa gejala ataupun bergejala ringan. Itu yang paling penting. Dan kemudian kita juga mungkin yang kita konfirmasi dulu ke pasien, apakah tempat tinggalnya layak untuk dilakukan isolasi mandiri. Artinya rumahnya itu memenuhi kriteria, memiliki ventilasi yang cukup, memiliki kamar mandi, bisa menjaga jarak dari anggota keluarga yang lain, seperti itu. Nah, kemudian juga kita harus memperhatikan apakah pasien ini memiliki komorbid. Jadi pada ya usia lansia atau yang pemilik komorbid, kita tentu saja harus berhati-hati pada saat kita melakukan isolasi mandiri. Jadi agak ekstra gitu, Mbak. Nah, apabila sudah memenuhi kriteria tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, maka tenaga kesehatan akan melakukan edukasi dan juga pemantauan terkait pasien yang positif tersebut. Mulai dari semua, Mbak, mulai dari gejala ya, kemudian bagaimana memeriksa gejala yang timbul selama masa isolasi, suhu tubuh, kemudian gejala-gejala lain seperti batuk, pilek, keluhan lain ya, sesak nafas dan lain sebagainya, kemudian termasuk saturasi oksigen. Di sana kita juga mengedukasi bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana cara membuang limbah tisu, bekas droplet ingus, batuk dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana peralatan makan yang digunakan, termasuk baju, spray yang digunakan, bagaimana sirkulasi udara, bagaimana cara melakukan disinfektan setiap harinya, dan lain sebagainya itu diedukasi oleh tenaga kesehatan. Nah, kemudian juga setiap hari tenaga kesehatan akan menanyakan keluhan pasien tersebut. Apakah keluhannya bertambah atau keluhan yang ada itu memberat. Jadi ada perburukan seperti itu. Jadi mungkin ada demam, kita tanyakan berapa suhu tubuhnya, diukur, itu dilakukan sendiri oleh pasiennya secara mandiri. Jadi suhu tubuh bisa kita ukur dari pagi 2 kali ya, pagi dan sore. Kemudian untuk saturasi oksigen bisa kita lakukan 3 kali, pagi, siang, sore atau malam sebelum tidur, dan lain sebagainya. Itu juga kita edukasikan kepada pasien. Nah, kemudian juga kita lakukan pemantauan terkait obat-obatan yang telah diberikan sesuai dengan gejala, termasuk suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu. Ya. Ini berarti yang 3.300 ini selalu diawasi puskesmas setempat gitu, Dok ya? Iya, betul. Kemudian apakah obat-obatan ini beli sendiri atau seperti apa, Dok? Obat-obatan itu isolasi mandiri. Ya, obat-obatan disediakan oleh pihak fasilitas kesehatan. Jadi begitu terkonfirmasi positif, kita memberikan obat-obatan. Kalau pasiennya langsung datang, itu langsung kita berikan. Tapi kalau dia melapor by phone, itu kita kirim, bisa gosen, ya bisa petugas kesehatan yang datang langsung. Iya. Nah, Dok, kebanyakan kasus kemarin ya, mungkin zaman bulan Juli itu memang lagi apa ya, maksudnya tinggi-tingginya. Gitu. Mungkin maksudnya agak demam dulu, akhirnya karena takut rumah sakit lagi tinggi bornya, akhirnya tidak melapor nih, Dok. Jadi kalau demam, kemudian panas, terus batuk-batuk, kemudian ini kayaknya COVID, terus dia secara
sendiri tanpa melapor, tanpa tes antigen, kemudian dia menganggap mungkin ini apa namanya COVID gitu kan. Kemudian secara mandiri juga beli obat sendiri, nanya sini, nanya situ, itu banyak sekali dok. Yang saya sendiri ya, yang punya teman seperti itu. Kata aku, melapor nggak ini? Enggak lah, biarlah di rumah aja. Nah, kira-kira yang model seperti ini ada saran seperti apa dari Dinas Kesehatan dok? Jadi Ya, kayak Juli itu kemarin tuh emang lagi masa-masa naik-naiknya orang demam gitu ya dok ya. Tapi mungkin ya. bukan COVID mungkin. Ya, Ya. betul sekali, Mbak. Sebenarnya langkah yang diambil oleh pasien yang mengobati diri sendiri dan tidak melaporkan itu salah ya. Jadi memang kita harus segera melaporkan kondisi kita dan akan dilakukan swab baik rapid antigen maupun PCR. Sehingga tenaga kesehatan itu bisa melakukan tracing terhadap kontak-kontak erat 2 Ya, jadi harus minggu. melapor lah dok ya, jangan Iya, enggak ya. betul. Ya, jangan sampai yang lain dirugikan gitu kan. Ada teman sekantor yang pernah kontak erat dengan kita, ada teman yang mungkin satu mobil dengan kita terakhir, ada anggota keluarga yang kontak erat dengan kita. Nah, itu akan apa namanya, teman-teman yang pernah kontak itu akan dirugikan gitu kan. Kalau dia tidak tahu bahwa teman yang sakit ini ternyata positif. Iya, Itu iya. pertama. Nah, kemudian untuk pengobatan lebih tepat kita serahkan ke medis karena sesuai dengan pengobatan sesuai dengan simptomatis atau gejala yang ada. Jadi tidak tepat masyarakat ada yang mengobati sendiri penggunaan Iya, nanya antibiotik, resep, nanya ini gitu kan. penggunaan antivirus, bagaimana penggunaan obat cacing yang saya dengar, kemudian belum lagi yang herbal-herbalan yang belum tentu sesuai atau ada uji klinisnya gitu. Ya, Jadi ya. memang nanti pengobatannya tidak rasional. Ada lagi yang saya dengar kemarin menggunakan steroid yang justru ujung-ujungnya menimbulkan infeksi yang lain, infeksi jamur, ya. Jadi memang lebih tepat kalau kita melaporkan ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin buat masyarakat ya, tapi jauh-jauh lah ya, jangan sampai. Tapi kalau misalnya ada gejala-gejala COVID, lebih baik melapor karena kayaknya nggak dibebani biaya ya dok ya? Gimana dok? Nggak ada, ya. Iya, enggak. Berarti kan jangan khawatir untuk masalah biaya. Kalau untuk gejala-gejala COVID ini enggak ya dok ya? Ditanggung pemerintah ya dok ya? Dan ditanggung negara ya? Iya. Iya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.